Halo Zinekre, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini mau ngomongin sebuah film horor yang dibikin sama salah satu sutradara horor favorit gue juga. Dan kayaknya para pecinta horor tuh pasti udah familiar sama nama bapak yang satu ini, yaitu Alexander Aja yang baru ngerilis film dia yang terbaru yang judulnya adalah Never Let Go. Ini tayang di bioskop ya dari hari Rabu kemarin. Udah cukup lama sebenarnya, cuman reviewnya agak pending nih. Jadi tadi gue bilang pecinta horor tuh pasti udah familiar banget sama Alexander Aja. Kalau yang bukan pecinta horor mungkin nggak terlalu kenal namanya, tapi film-filmnya kemungkinan besar tahu atau bahkan udah pernah nonton, kayak misalkan High Tension, terus remake-nya The Hills Have Eyes, terus ada Piranha 3D yang tolol banget itu, sama yang agak baru tuh Crawl yang buaya sama Oxygen. Gue yakin kebanyakan dari film itu pasti udah kalian tonton. Soalnya Alexander Aja ini memang mungkin bukan nama yang dikenal banget kayak James Wan misalkan, tapi karya-karyanya itu selalu ditonton orang. Nah, cuman Never Let Go ini agak beda kalau gue bandingin sama kebanyakan film-filmnya Alexander Aja. Kalau kebanyakan kan ngasih tontonan yang gaspol dari awal sampai akhir ketegangannya atau pakai gore, kekerasan. Nah, yang ini rada beda nih. Soalnya Never Let Go itu lebih fokus ke storytelling. Gue nggak bilang karya-karya Alexander Aja yang sebelumnya tuh nggak mempedulikan storytelling ya. Cuma Never Let Go ini yang paling, salah satu sebenarnya sih, salah satu yang paling berusaha fokus ke penceritaan. Walaupun sebenarnya kalau lu ngomongin plot, alur, ini nggak bener-bener baru sih. Yaitu tentang seorang ibu yang diperanin Halle Berry, yang dia itu tinggal di tengah hutan di sebuah kabin, di sebuah rumah bareng sama dua putra kembarnya yang bernama Nolan dan Samuel. Mereka ini nggak pernah bersinggungan sama dunia luar, terus hidup terasing sambil mengandalkan alam sekitar buat survive. Jadi mereka tuh bertahan hidup misal makan gitu ya dengan cara berburu hewan-hewan di sekitar atau nanam tumbuhan yang bakal mereka makan sendiri. Dan di satu titik nih, ini yang gue suka dari film ini, makanan mereka stoknya habis, udah nggak ada lagi stok di dapur, terus tumbuhannya itu juga pada mati karena hama, terus karena musim dingin juga waktu itu, dan hewan-hewan somehow tuh kayak menjauh dari hutan di sekitar mereka, jadi nggak ada lagi buruan. Makannya gimana? Lalu muncul ide brilian dari ibunya, dia itu ngambil motong kulit pohon itu dia potong, terus dia goreng dikasih dikasih madu or something gitu. Itu gue suka banget soalnya ya bener-bener ngasih gambaran soal tema survivalnya. Tema bertahan hidupnya itu bener-bener dieksplor. Itu lumayan ngasih gambaran menarik soal konflik survival di filmnya. Gak cuman ngeliatin wah lapar gak bisa makan terus berburu that's it. Gak, kita bener-bener dikasih lihat pada saat mereka itu udah terpojok, itu apa sih yang mereka lakuin. Sampai di satu titik juga mereka kepikiran untuk wah ini kan kita punya anjing nih, gimana kalau kita makan aja anjingnya. Wah tai banget. Dan bukan cuman soal berburu makanan ya, salah satu elemen survivalnya itu adalah mereka satu keluarga kecil ini punya aturan kalau misalkan mau keluar dari rumah, entah itu berburu atau sebatas ya main-main aja jalan-jalan biar nggak bosen gitu, mereka tuh harus ngikat badan mereka pakai tali tambang. Talinya panjang banget dan itu nggak boleh dilepas ya, kayak judulnya Never Let Go. Itu dilakuin karena sang ibu percaya kalau ada iblis berwujud monster ular itu udah menguasai dunia, dan satu-satunya perlindungan yang mereka punya adalah rumah mereka yang konon tuh udah diberkatin. Jadi monster nggak berani mendekat ke rumahnya. Monster itu nggak bisa menyentuh apapun yang terhubung sama rumah itu. Dan mereka percaya kalau ada yang lepasin tali, let go of the rope, si iblis itu bakal segera memangsa mereka. Mereka juga punya banyak aturan-aturan yang buat gue tuh absurd. Misal gini, kalau ada salah satu anggota keluarga yang diduga tuh terkontaminasi dalam tanda kutip ya, terkontaminasi sama kegelapan, kekuatan jahat si iblis. Misalkan dia lagi jalan-jalan terus talinya kelepas dan sempat disamperin sama si iblis, walaupun akhirnya berhasil selamat, itu mereka udah ngerasa wah dia ini jangan-jangan terkontaminasi sama kekuatan jahat si iblis nih. Apa yang mereka lakuin buat ngebuktiin apakah orang ini udah terkontaminasi sama kejahatan atau belum? Jadi orang yang dicurigai udah terkontaminasi itu mesti berlutut tuh, kneeling, terus dia harus nyentuh kayu, karena kan mayoritas rumah itu terdiri dari kayu ya, disusun pakai kayu. Dia harus nyentuh salah satu kayu di rumah itu sambil berlutut dan menyebutkan sebuah sumpah lah gampangnya. Gue lupa sih detail sumpahnya apa, tapi semacam ya mungkin kalau di Islam tuh kayak suruh nyebut syahadat kali ya, gue nggak
tahu detailnya gimana. Kalau misalkan nothing happen, ya berarti masih bersih. Pada saat gue ngeliat itu, gue ngerasa wah anjir, ini kok kayak ritual yang dibuat-buat ya, kayak ritual yang mengada-ada banget. Dan terus gue makin curiga pada saat si ibu itu adalah satu-satunya orang yang bisa ngelihat wujud si monster. Dan monster itu seringkali nggak pakai wujud dia yang sebenarnya, nggak pakai wujud siluman ular gitu, tapi pakai muka orang-orang terdekatnya si ibu yang udah meninggal, dari suaminya, dari orang tuanya. Muncul kecurigaan, dan gue yakin penonton tuh pasti akan segera curiga, ini sebenarnya monsternya beneran ada atau cuman sebatas imajinasi si ibu doang. Dan seiring waktu karakternya juga mulai curiga tuh, si Nolan sih sebenarnya. Si Nolan tuh mulai curiga kalau enggak lah, ini ibu cuman paranoid aja, sebenarnya nggak ada apa-apa di luar. Sebenarnya kalau kita jalan tanpa ngikat tubuh pakai tali aman-aman aja. Dia percaya sama hal itu, mulai curiga lah. Tapi sebaliknya saudara kembar dia si Samuel itu masih setia sama si ibu. Pokoknya kalau lu mau menentang ibu, gue nggak akan tinggal diam. Nah dari situ muncul konflik yang intinya ya munculin pertanyaan seputar pola asuh parenting. Itu sih sebenarnya yang coba diangkat sama Never Let Go. Ini adalah cerita tentang parenting, tentang gimana orang tua nih yang belum selesai sama diri mereka sendiri. Hati mereka itu masih dihinggapi ketakutan, rasa bersalah dari masa lalu, dan itu mengganggu psikis si orang tua, dan dia berujung menularkan perasaan-perasaan negatif itu ke anaknya. Dan si anak akhirnya proses tumbuh kembangnya, proses coming of age-nya tuh terganggu. Itu kan juga sering terjadi di dunia nyata ya, nggak harus kayak karakternya Halle Berry sih. Misalkan ada orang tua itu yang masih trauma sama gimana orang tua dia dulu bersikap keras sama dia, mungkin abusive, dan itu nular pada gimana dia itu mendidik anaknya dan lain-lain. Itu kan sebenarnya si orang tua belum selesai sama diri dia, masih punya trauma, masih ada hal-hal yang harus dia hadapi lah. Mungkin belum 100% siap punya anak gitu. Dan akhirnya seringkali itu menciptakan parenting yang jelek, yang ngaruh ke si anak tuh, nurun terus tuh. Jadi kayak luka dari masa lalu si orang tua nurun lagi ke anak. Ini tentang luka yang diwariskan sebenarnya. Tapi ini bukan berarti gue bilang ya kalau wah itu semua yang dilihat karakter ini tidak nyata, hanya halusinasi. Coba lo tonton sendiri. Simpelnya gini, gue ngelihatnya Never Let Go ini kayak gabungan antara The Village-nya M. Night Shyamalan sama Dogtooth punya Yorgos Lanthimos. Itu kayak digabung jadi satu, tapi dengan approach yang ya gampangnya lebih mainstream lah, lebih aman. Jadi emang sebenarnya yang dikasih lihat sama Never Let Go ini nggak bener-bener baru. Termasuk pertanyaan soal tadi ya, apakah iblis ini monsternya tuh beneran ada atau halusinasi, itu kan bukan lagi hal yang baru ya, itu udah sering banget diangkat, udah klise sebenarnya. Makanya pada saat si Alexander Aja nih coba fokus ke storytelling, tapi storytellingnya tuh nggak bener-bener baru, ya gue ngerasa filmnya nggak bener-bener spesial juga. Penceritaannya sebenarnya tuh rapi, dia tuh punya naskah yang lumayan rapi, walaupun di babak ketiga di klimaks tuh agak-agak kacau ya. Di 2/3 awal tuh rapi loh, storytellingnya rapi banget, tapi pas masuk 1/3 akhir di klimaks tuh agak kacau. Kayak rulesnya tuh udah nggak dipeduliin lagi dan bikin gue bertanya-tanya ini kok bisa seperti ini. Tapi di luar klimaks yang kacau itu lainnya ya rapi. Apalagi acting pemainnya juga bagus-bagus. Halle Berry bagus lah, of course dia tuh bisa menangani gejolak emosi kompleks si ibu. Tapi yang paling gue suka sebenarnya adalah si dua bocil ini. Kalau Halle Berry mainnya bagus tuh wajar lah, udah sering juga kita lihat. Tapi si dua bocah ini, Percy Dexter sama Anthony B. Jenkins, gue jauh lebih surprise ngeliat mereka mainnya bagus. Soalnya konflik yang dialamin karakter mereka itu nggak dangkal, itu lebih kompleks gitu, bukan sebatas konflik yang ada di luar ya, tapi ini konflik psikis yang ada di dalam. Dan dua bocah ini bisa menghidupkan perasaan yang kompleks itu. Si Percy yang mainin Nolan itu meragukan omongan ibunya, terus si Anthony Jenkins tuh yang lebih percaya tuh, dari mata dia kelihatan makin lama tuh makin kosong, makin hancur. Itu gue suka banget sama acting dua bocah ini. Nah cuman kalau ngomongin horornya ya, terornya, survivalnya kayak tadi gue bilang gue suka. Tapi kalau horornya ya ada beberapa jump scare yang lumayan efektif buat bikin penonton kaget. Soalnya Alexander Aja ya udah punya banyak pengalaman, jadi dia pasti udah tahu timingnya tuh yang bagus kayak gimana. Terus gue juga ngelihat beberapa special effectnya bagus, CGI-nya not bad untuk sebuah horor yang mungkin gak mahal-mahal banget. Terus di klimaks ada lah sedikit practical effect yang menarik. Tapi kalau lu ngomongin intensitas, sebenarnya ini film gak pernah bener-bener sampai puncak sih. Itu yang gue agak sedikit kecewa. Soalnya ini dibikin sama Alexander Aja, dia tuh jago banget bikin filmnya kerasa menegangkan. Bahkan di saat filmnya itu punya setting yang sempit ya, film-film dia kebanyakan settingnya sempit loh. High tension gak luas, terus apa tuh crawl apalagi sempit banget tuh settingnya. Cuman di apa rumah-rumah yang banjir, terus oksigen juga
agak sempit. Tapi di sini gue nggak merasa dia bisa mengulangi pencapaian di film-film itu. Padahal sebenarnya setting rumah plus hutan tuh nggak sesempit itu. Jadi gue enjoy nontonnya karena storytellingnya rapi, terus actingnya bagus, pesan-pesan yang nyelip, yang tersirat itu juga relevan banget. Nyaman gue nontonnya, tapi nggak pernah yang ngerasa deg-degan tuh nggak pernah, apalagi takut. Padahal sebuah film horor atau thriller itu ya yang utama lu harus bisa bikin penonton lu takut atau tegang lah. Tapi di sini nggak terlalu kerasa ketegangan itu, walaupun rapi semuanya. So kalau untuk skor ya buat Never Let Go cukup lah dikasih 6,5 dari 10. Kalau misalkan lu masih tertarik untuk nonton, masih worthy buat gue. Jadi silahkan ditonton. Kalau di kota lu masih ada ya. Dan buat yang udah nonton bisa langsung review di kolom komentar, silahkan bebas menyampaikan pendapat lo soal film ini. And as always gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, Saveria, dan lo juga bisa join membership sesuai dengan tier pilihan yang sudah tersedia. Dan thank you so much buat teman-teman ini yang setia banget mendukung Cinecrip dengan menjadi member, terutama member Besti dan La Familia ya, yang bisa lo lihat nama-namanya berikut ini. Member sobat juga thank you, silahkan gabung kalau misalkan lo pengen join live stream khusus member yang kemungkinan bakal diadain minggu depan akhir bulan ya. Di situ kita bisa ngomong dengan lebih bebas. Oke, kalau gitu gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.